itu teman saya bawa pahat sama palu yang gede itu, yang 5 kilo. Itu nyari-nyari bang, nyampe lokasi itu nyari-nyari, mana sih orangnya yang yang ketimbun, nyari-nyari. Itu teman saya melihat di sini sampai ketimbun sini, itu ketimpa batu gini. Berarti ini batu gede. Iya batu gede. Jadi dia itu disemprot pertama, awalnya itu katanya itu disemprot longsor dari atas itu, dari tanah itu ke bawah itu udah sepinggang. Sepinggang itu disemprot pakai air terus, itu enggak mau tanahnya tetap longsor terus. Soalnya mesin yang penyedot dombengnya ini yang satunya untuk ke atas ini mati bang, mesinnya udah ketimbun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis pada tahun 2008 lalu. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Oke, assalamualaikum Bang Mas Basuki. Jangan Bang lagi, saya kebiasaan manggil Bang jadinya. Mas Bas ya. Terima kasih Mas Bas sudah hadir kembali di studio Jejak Backpacker. Ya. Jadi teman-teman ya, Mas Basuki ini sudah pernah cerita ya, mungkin teman-teman juga udah kenal, sudah tahu Mas Basuki ini. Jadi waktu itu Mas Basuki menceritakan pengalaman Supir mistisnya selama menjadi supir ambulan. Tapi jauh sebelum itu, Mas Basuki ini pernah bekerja di tambang emas Kalimantan. Iya. Dan mungkin ada temennya ya, Mas. Ada temennya yang menjadi korban. ada satu Dari tumbal tambang emas tambang itu. emas satu. Oke, itu gimana ininya yang jadi tumbalnya? Spill sedikit Mas. Yang jadi tumbal itu jadi dia kelongsoran tanah itu nyampe sepundak, cuman kelihatan kepalanya doang. Oh, oke. Simpan dulu ceritanya, lanjut lagi nanti Mas. Tapi sebelum Mas Basuki menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Mas Bas siap ya Mas ya, buat menceritakan. Kayaknya wah ini merinding bulu romaku. Oke, Mas Basuki langsung aja kali ya. Langsung. Ya, silakan Mas Basuki. Dari tahun 2008 saya bekerja di tambang emas Kalimantan, di Kalimantan Tengah itu. Tempatnya di Pulau Seribu. Pulau Seribu. Oh, ada juga Pulau Seribu ya. Pulau Seribu, Kecamatan Pangkut waktu itu. Oke. Itu di situ saya mengalami kejadian-kejadian yang mistis. Itu dan saya bekerja itu mengikut Pak Lek saya. Oh, oke. Pak Lek saya namanya si Le Sarman itu waktu itu. Itu setelah itu saya bekerja itu lamanya sampai
1 minggu di situ tambang emas. Cuman itu membuat lubang dulu. Lubangnya seperti lubang tikus yang 1 meter persegi, ke dalam seperti sumur. Itu nyampe 18 meter. 18 meter saya itu ditunjukin oleh jalur emas itu seperti jalur batu 2 jari. Itu terus saya di situ saya kupas pinggirnya, terus di tengahnya itu jalur emas itu saya ambil. Itu yang apa namanya? Yang buat emasnya itu, yang ada di dalamnya ada emasnya. Dan setelah itu udah beberapa hari itu saya dapat 5 karung batu emas itu saya naikin dari bawah lubang. Dari bawah lubang itu saya naikin, habis itu saya ke tempat apa namanya itu pengolahan emas itu. Di pengolahan emas itu nggak lama sih, cuman 1 hari doang. Setelah itu kembali lagi bekerja dan semua kru teman-teman saya itu bekerja itu sampai dapat 8 karung 1 hari 8 karung, terus dapat lagi sehari 8 karung lagi, dan seterusnya seperti itu. Itu dikumpulin sampai ada 50 karung Mas di atas lubang itu. Iya. Di atas lubang, jadi dinaikin 1 persatu itu, dan itu dinaikin sampai 40 karung waktu itu. Dan saya ada giliran jaga di malam hari. Di malam hari itu ada giliran jaga, jadi saya itu pas waktu itu pas jaga itu sekitar, kalau berangkat dari rumah itu jam 9 malam. Sampai jam 9 malam itu saya orang 3, si Rostam, Karsono, dan si Mut itu waktu itu. Terus saya habis itu tidur di situ. Itu udah hari pertama itu nggak ada apa-apa Bang. Hari pertama cuman angin-angin doang, apa sepoi-sepoi lah kalau dibilang itu. Terus nyampe jam 3 saya nimba air itu nyedot air dari jet pump itu bukan jet pump sih, namanya hidro. Itu buat naikin air. Oh iya, yang kayak ada pipa besar gitu ya. Iya, mesinnya ada panbelnya itu. Nah, pokoknya setiap jam 3 saya naikin air itu biar paginya bisa kerja. Di hari kedua saya berangkat lagi jam 10. Itu saya nyampe lubang, terus tidur jam 3 itu nimba air lagi. Dan yang hari ketiga ini Bang, yang bikin saya nggak mau kerja itu. Di hari ketiga ini saya nimba air jam 3 itu, saya mau nyalain mesin, mau turun, itu ada sesosok kunti yang rambutnya panjang sampai tanah dan kukunya itu panjang-panjang. Itu di bawah tebing pas itu. Saya jadinya mau nyalain nggak jadi. Nyalain mesin itu saya lari, terus temen saya si Rostam itu, ada apaan? Nggak ada apa-apa. Cuman saya nggak berani kayak gitu. Terus saya, ya udah ayo saya temenin. Dan yang itu yang nyalain mesin itu si Rostam Bang. Habis itu dinyalain, posisi air itu nggak keluar Bang. Air nggak keluar. Habis itu saya turun di lubang itu, jauhnya sampai 10 meter. 10 meter itu saya turun,
terus saya buka kayunya itu buat penutup pantek lah kalau disebutnya. Itu dipancing dari atas. Itu udah 3 kali itu nggak mau naik. Saya naik, habis itu saya turun lagi. Karena panteknya itu udah hancur kayunya. Saya turun lagi, ke-5 kalinya itu baru jalan. Saya habis itu udah kotor semua itu badan, mau mandi itu nggak jadi mandi. Saya ditongkrongin si Kunti itu bang, yang rambutnya panjang, yang kukunya itu panjang warnanya hitam, itu membelakangin saya itu. Itu dia itu di di semak-semak, cuma semak-semak itu ada batu itu bekas sedot, bekas dompeng kalau di sana itu sedot. Itu di balik batu itu ada si mbak Kunti itu yang rambutnya panjang dan kukunya itu juga panjang, hitam. Saya di situ nggak jadi mandi, terus saya pakai baju, pakai sarung, nggak jadi mandi biarpun kotor itu. Dan ketemu lagi subuh saya nengok lagi ke bawah lubang itu, air masih banyak nih, belum nyampe lantai itu lantai papan bang. Lantainya itu papan. Habis itu saya tidur lagi tuh sampai ketemu jam 7 pagi. Saya gantian ini, yang kerja teman-teman saya baru datang, saya pulang untuk sarapan. Di situ saya meriang bang, 2 hari nggak kerja. Pertama kali melihat itu. Setelah itu saya 2 hari sembuh, itu diajak jaga lagi. Karena soalnya kalau karung-karung nggak dijaga itu takutnya diambil orang bang. 1 karung itu biasanya ada 5 gram, 6 gram, 3 gram, itu 1 karung. Masih mentahnya itu ya? Masih mentahnya itu kalau waktu itu 300.000 per gram. Kan lumayan kalau kali 5 kan. Setelah itu saya diajak lagi sampai jam berapa ya? Jam 2 saya dibangunin untuk menimba air lagi, nyedot air lagi itu bang. Habis itu saya di pertengahan mau jalan ke mesin ditongon lagi. Itu ada anak kecil itu 5. Anak kecil itu 5, itu mainan kelereng bang. Mainan kelereng, cuman kelerengnya itu dari emas, kuning banyak itu kelerengnya. Terus habis itu saya negor, "Dek, ngapain jam segini masih main?" Itu nengok ke saya bang, matanya merah semua. Ada 10 anak itu. Saya di situ nggak bisa lari bang. Terus untuk melihatin dia itu, suruh ngeliatin dia terus sambil main kelereng. Sampai saya di situ itu ada kali 15 menitan lah. 15 menitan itu baru sadar, itu dilemparin batu sama teman saya. Katanya, "Ngapain masih di situ? Suruh nyalain mesin." Itu baru sadar. Itu teman saya sebenarnya itu tahu bang. Oh, yang lempar itu? Iya, itu yang lempar itu si Rostam itu sebenarnya tahu. Cuman nggak mau ngasih tahu itu. Terus saya nggak berani nyalain mesin, soalnya badan langsung lemes bang, lemes. Saya ke batu-batu itu tadi nyender, yang batu yang di dalam karung itu, masnya itu, saya nyender di situ. Ada kali lama saya itu nyender sampai 1 jam bang, nggak kuat apa-apa itu, melihat anak-anak kecil itu. Setelah itu mesin dinyalain hidup, lampu terang, saya baru sadar itu. Saya seketika itu langsung disuruh pulang aja, nggak bener ini. Berarti si anak-anak ini larinya kemana?
Si anak-anak ini kaburnya itu ke apa namanya, sedot dompeng. Jadi apa namanya, lubang dompeng gitu bang. Lubang dompeng itu lubang sedot yang ada paralonnya gede yang naik ke atas itu. Itu larinya ke lubang situ. Soalnya munculnya dari situ sebenarnya. Kalau dari cerita orang situ ya. Singkat cerita, habis itu saya pulang itu subuh, sampai diminumin air hangat dicampur garam. Itu sadar lagi tuh. Terus saya paginya aktivitas kembali dan ketemu lagi sampai malam lagi. Jatuhnya jaga lagi bang. Soalnya emang yang dulu kan emang paling muda bang, makanya di apa namanya, tambang itu paling iya muda. paling muda. Soalnya teman-teman saya itu udah punya anak istri semuanya. Itu tempatnya jam 10 lagi. Jam 10 lagi saya berangkat sama teman-teman bertiga waktu itu. Si Rostam sama Karsono waktu itu. Itu saya di situ jam 12 lebih seperempat jam. Saya ingat banget itu. Saya kedenger apa namanya, suara kayak orang jalan. Cuman kayak orang jalan tuh telapaknya itu gede, buk 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 buk. Tak kira teman saya ngerjain saya gitu. Habis itu saya ngelirik dari balik sarung itu saya melihat bang, jin bawa apa namanya, guci. Bawa guci nyebarin mas kanan kiri. Cuman itu saya apa namanya, itu pengikutnya banyak, anak kecil itu tadi yang 10 bocah itu. Terus mbak Kunti itu yang apa namanya, rambutnya panjang, terus yang kukunya panjang itu. Anehnya itu di belakang itu ada sesosok macan, cuman apa namanya, mukanya itu orang. Oh, macan cuman berkepala manusia. Itu rambutnya panjang, ada kali 30 meteran lebih mungkin. Dan di ujung rambut itu ada bola gede itu. Ada kali sebal voli lah. Itu lebih gede lagi. Itu berwarna kuning, itu emas. Di ujungnya itu. Saya melihat itu dari balik sarung. Soalnya dia itu lewat depan lubang saya bang. Jalannya di bawah tebing itu. Itu si bola itu lama-lama habis. Lama-lama jadi kecil kayak berkurang gitu. Kayak emang disebarin di situ. Emang waktu itu emang saya akuin emang cair saya. Cair, dapat 1 bulan itu dapat 2 bulan. 2 bulan itu dapat 50 juta. 50 juta. Iya. Pikiran emasnya. Kalau emasnya cuma dapat 2 kilo. Waktu itu. Bagiannya segitu bang, 5 juta. 50 juta. 50 juta. Itu. Singkat cerita itu di situ saya habis ngelihat itu, saya diteror lagi sama si Mbak Kunti ini bang. Di jam angka 3 lebih 45 menit mau subuh, saya melihat itu, dia itu di balik batu bang. Saya melihat, soalnya itu baunya udah bau anyir bang, bau dia. Satu malam itu. Itu orangnya itu sebenarnya belakangnya itu, punggungnya itu bolong bang. Bolong, ada kayak cacing yang mau naik gitu, cacing buahnya gitu, baunya anyir banget. Saya habis itu tutup sarung, lari pulang ya. Berani nggak berani itu.
pulang itu sampai saya jatuh itu sampai 3 kali jatuh. Itu pas di pemakaman. Soalnya di situ di pelintasan saya ada makam situ. Ada makam, ada musola di situ. Oh, pemakaman ini ya sekitar warga Iya sekitar. sekitar lah. Kali orang yang apa namanya, yang merantau mungkin meninggal di situ, di kuburnya di situ mungkin. Situ saya jatuh. Di saya jatuh itu dikagetin ular gede bang. Ular itu gede. Sepupu saya itu lebih gede. Itu saya ngeliatin ular itu nggak lama hilang. Saya nyampe pondok, kedok-kedok sama Pak Le, saya ada apa? Itu nggak ada apa-apa. Saya pengen tidur di rumah aja. Oh ya udah. Itu namanya kalau di sana bukan rumah, pondok kan. Pondok. Setelah itu singkat ceritanya kita nyampe dapat 200 karung itu. 200 karung itu ngangkutin ke gudang tempat mau pengolahan. Ceritanya itu di hari pertama saya tidur di bawah pohon nangka. Itu saya dikencingin bang, sama nggak tahu sama apa, saya belum tahu jelas itu, cuman kayaknya tak kira hujan. Hujan ini enggak, masa hujan di sini doang, soalnya sebelahnya enggak bang. Oh, Sebelahnya enggak. Habis itu saya enggak tak hiraukan, langsung saya pindah ke sono. Terus saya apa namanya, sampai ambil karung itu buat gelaran buat tidur itu di samping pengolahan itu namanya gelondong, mesin gelondong yang itu sampai berisik nggak apa-apa, yang penting di situ akan ada atapnya, masih ada asbesnya gitu. Di hari pertama ditemuin itu, singkat cerita di hari kedua bang, saya ditemuin yang ngencingin saya di bawah pohon nangka itu sesosok orang tinggi besar berbulu, matanya merah. Dari situ saya bertiga itu lari terbirit-birit. oh tiga-tiganya ngelihat. Tiga-tiganya ngelihat. Soalnya baunya bang, pertama itu baunya bau kentang. Kedua terus singkong bakar. Saya ngelirik ke kanan, ada dia. Saya bertiga-tiga lari ke pondok itu buat jaga untuk di pengolahan batu itu tadi yang dihancurin, yang jadi pasir, nanti dikasih air raksa itu. Dan hari ketiga saya ditemuin oleh anak-anak kecil itu yang 10 itu tadi. Ceritanya saya mau kencing di situ udah tengah malam, jam 1-an itu. Jam 1-an saya pamit sama teman saya. Mau kemana? Saya mau kencing dulu. Oh ya udah, mau kencing dulu ke seberang semak-semak. Itu semak-semak itu ada pohonan, tahu pohonan apa ya bang? Yang penting itu pohonan bang. Cuman nggak tahu jelas soalnya pohonan Kalimantan gitu. Itu di bawah itu sebenarnya itu semak-semak bang. Itu waktu itu nggak ada namanya semak-semak, nggak ada. Biasa kayak gersang gitu. Dia mainan kelereng lagi. Saya nggak ingat kalau ini bocah yang ketemu saya waktu di lubang itu. Saya tegur lagi bang. Soalnya kelerengnya ini emas bang. Saya itu terpaku dengan kelerengnya itu. Soalnya kuningnya itu kuning tua, sampai nyala gitu. Saya tegur, jam segini sudah jam berapa? Nggak pulang. Dia nengok bang, matanya merah lagi. Saya lari nggak jadi kencing di situ. Nggak jadi kencing di situ. Setelah itu saya sampai ngedon libur sehari. Soalnya kalau itu saya jatuh jaganya malam terus. Soalnya yang muda-muda itu yang malam, kalau yang agak tua lah ibaratnya siang. Saya dikasih jaga siang nih, cuman trip 1 hari doang. Pergantian sama teman saya. Cuman saya nggak mau bang, saya libur dulu dah, saya nggak mau. Oh ya udah nggak apa-apa.
Terus selesai habis itu saya dapat udah sembuh, terus saya dapat apa namanya panggilan lagi untuk jaga lagi. Soalnya emang udah sama sesama kru kerja emang diharuskan sih. Soalnya udah waktunya itu 2 bulan doang bang. Kerja saya itu teman-teman itu udah berangkat itu jam 10 sih. Cuman ntar saya jam 11 jam 11 aja. Oh ya udah nggak apa-apa. Jam 11 malam saya berangkat tuh jam 11 malam. Itu saya kayak disuruh ke pancuran bang, pancuran air tempat mandi saya dulu ya, tempat mandi saya bukan dulu ya waktu saya di sono. Itu kali ya, kali cuman itu modelnya pancuran ya buat warga situlah semua. Itu saya ke situ bang, cuci muka, mandi malam itu mandi itu nggak kerasa dingin. Setelah mandi itu saya naik bang, naik itu saya ngelihat yang namanya Raja Tikus bang. Raja Tikus. Tikus gede nih. Iya, cuman itu posisinya dia orang kayak ibu-ibu gemuk pakai jubah hitam. Cuman mukanya muka tikus. Matanya itu merah. Itu yang itu baru saya tahu di yang namanya tikus ada rajanya. Itu dia tempatnya di bawah pohon sawit. Di bawah pohon sawit itu sampai saya lari itu sampai ke belakang pondoknya tetangga. Saya jungkir balik 3 kali bang, jungkir balik saya sampai nyebur ke got kayak gotnya itu pas sama saya bang. Saya kayak selonjuran gitu. Saya ukuran badan manusia. Iya, gotnya itu. Sebenarnya sih aliran nggak dibikin itu sih. Apa namanya? Aliran air yang grocok dari atas ke situ. Oh iya. Cuman agak dalam, agak ada kali 1,5 meteran. Itu saya udah sarung, baju, celana itu baru ganti. Itu kotor semua. Saya nggak berani balik, lanjut ke pengolahan tadi. Lanjut pengolahan tadi itu nggak lama saya ditongolin bang. Yang namanya raja ular itu ada. Raja ular. Bentuknya sih emang kayak yang di TV-TV itu. Oh, kayak di Indosiar. Iya gitu. Tubuhnya manusia, bawahnya itu ular. Itu di bawah pohon sawit juga. Itu ada itu. Saya berarti yang ular itu yang saya tadi temuin waktu saya pulang. Habis itu saya nggak berani lagi bang ke ke pengolahan itu. Saya tidur di atas batu samping pengolahan, udah tidur di situ biarpun berisik saya nggak apa-apa. Singkat cerita sampai dapat 1 minggu saya jaga. 1 minggu itu sampai loso, udah nggak bertenaga, udah nggak kayak orang nggak makan aja bang. Itu masih lanjut soalnya saya proses batu itu sampai diantara 2 minggu kurang lah. 2 minggu kurang. Itu di hari ke-8-nya. Di hari ke-8 saya tetap dapat jatah jaga malam. Di jaga malam teman-teman saya itu berangkat itu sore bang, sore jam 7, soalnya udah mulai dibongkar nih masnya harusnya. Ya udah, ntar saya jam 8 aja. Oh ya udah, saya dari pondok mau nyampe ke musola yang belakangnya ada makam tuh. Saya di situ bang, diketawain sama yang itu kukunya itu yang seperti celurit bang. Itu lain
Itu diketawain dia kayak gini, diketawain. Itu pokoknya serem. Wujudnya orang, cuman itunya kayak celurit. Itu dia sambil garuk-garuk ini bang, kan di situ ada pohonan kapuk. Oke, randu ya. Randu ya benar. Itu sampai mau rubuh aja randu itu, mau rubuh. Cuman ternyata saya pagi-pagi lewat situ, nggak ada sama sekali bekas garukan dia, nggak ada. Terus saya pulang pagi itu, nyampe rumah sarapan, habis sarapan mandi tidur, ketemu sore lagi saya jaga lagi. Itu ke hari ke-9. Saya kalau di situ ibaratnya agak nyeleweng sendiri berangkatnya bang. Harusnya bareng, saya jarang nggak mau bareng. Itu berangkat saya diharuskan jam 9 tuh bongkar itu. Ini bongkar ini ntar jam 9 ya, iya. Saya berangkatnya jam 11 bang. Setelah bongkar biar agak ada istirahatnya saya gitu. Saya berangkat nih jam 11 nih, nyantai sama encetan. Waktu dulu kan emang wah kalau orang encetan gitu kan, sambil dengerin musik. Ternyata di dalam musik itu ada nyanyian itu kayak apa namanya, lenong itu bang. Nah, kayak gamelan gitu ya. iya, Lingsiran atau apa kayak gitu. Iya benar. Duh, kok ada kayak gini. Saya jadinya nggak, saya buka ke handset saya, itu beneran bang. Oh ada. Itu ada. Saya sampai nggak ke tempat pengolahan nggak. Saya nuturin nyariin sumber suara itu dari mana. Saya susurin sampai turun tebing, naik tebing, sampai nyebur yang namanya lumpurnya segini saya cepurin bang, nyariin. Soalnya di sono saya itu lama nggak ada yang namanya kampung sepi kan, di di Kalimantan itu mana ada tanggapan kan. Saya susurin itu kalau katanya itu hampir 2 kilo lah, 2 kilo kurang lebih 2 kilo kalau menuju ke kecamatan itu. Saya nyampe situ bang, itu nggak ada. Ya aneh aja ya di Kalimantan ya, mayoritas ya mungkin warga lokal gitu. Iya, atau ada gamelan, acara adat Jawa gitu iya. ya. Saya sampai susurin ke sana sendirian itu. Nggak lewat jalan aspal, nggak, padahal ada jalan aspal. Cuman saya lewat sini aja, lewat bukit-bukit aja, cepet ya. Itu katanya kalau kata orang situ, kalau nyampe sini itu kurang lebih 2 kilo. Itu emang sepi sih, sepi banget itu mah. Saya susurin, cuman gamelannya di mana? Sampai sono itu saya itu di pinggir kali itu kayak perbatasan gitu model. Itu kayak masih di sono. Saya sampai lewat jembatan kayu itu bang. Saya jalan, nggak ada. Ya udah, saya udah capek. Saya jalan pulang di tengah perjalanan bang. Itu yang nyinden sama gamelan itu saya ngelihat di situ, itu ramai banget itu. Ada orang sindennya, ada penontonnya, ada yang nabuh gamelannya, ada MC-nya begitu bang. Kayak hajatan aja. Kayak hajatan ya, kayak orang yang jualan-jualan itu banyak banget sampai. Pokoknya dari situ sampai ke jalan aja. Saya ke situ. Ngapain tadi saya ke sana? Berarti di sini. Padahal sebenarnya jalan itu tadi saya lewatin. Benernya. Saya ke situ tuh. Udah ketemu di depan lah nontonnya.
itu udah dikalungin sama apa namanya, selendang. Selendang. Nah, selendangnya, cuman saya nggak mau, malu lah, saya nggak punya uang buat nyawernya saya gitu. Itu nggak apa-apa kalau bahasa Kalimantannya apa gitu kurang jelas gitu bang. Habis itu saya nggak mau, dari situ saya pelan-pelan mundur sampai orang dagang itu, saya jalan pulang. Oh di sini berarti bisa buat cerita ini besok, sebenarnya ada gamelan besok sebenarnya. Itu setelah saya dari ujung mau balik pulang itu, saya noleh itu nggak ada sama sekali. Di situ saya lari, cuman suara gamelan sama orang nyinden itu masih kedengaran di kuping bang, masih. Saya lari di situ. Terus singkat cerita sampai pengolahan itu saya dimarahin bang. Itu sebenarnya sampai jam 3 saya sampai situ. Jam 3. Lama banget. Iya lama banget. Jam 3 saya diomelin, kemana aja. Katanya saya tadi telepon Pak Le kamu di pondok, katanya udah kesini. Itu main kemana aja? Nggak kemana-mana, saya habis nonton gamelan. Gamelan di mana? Di sini ada katanya di situ. Hutan rimba kayak gini mana ada? Dipangkut kali, nggak ada pokoknya. Memang itu posisi itu ada orang asli situ. Nggak ada namanya tontonan. Ya saya lihat tadi apaan? Saya itu dalam hati bang. Terus dia nanya gamelan di mana? Enggak, cuman dengar suaranya kata saya itu. Oh kirain nonton. Itu sebenarnya kalau nonton bang, kalau udah mau goyang gitu, itu udah ke bawah. Kalau dalam cerita di situ mistisnya itu, saya dengar dari maksudnya kepala ya kepala suku situ ya apa itu. Untung nggak goyang ya? Enggak, cuman dikalungin saya nggak mau. Saya nggak punya uang, nggak bisa nyawer gitu. Singkat cerita mau habis ini, olahan udah mau habis, tinggal berapa karung ini. Itu sampai sampai malam itu dapat double press itu. Ya udahlah, itu pasirnya bekas olahan itu, buat kamu sekarung nggak apa-apa, buat beli rokok. Nah, itu di hari terakhir bang, saya gelondong, saya olah itu hari terakhir. Itu mas kok hitam bang, masnya itu hitam. Saya air keras, saya kasih daun, saya kasih apa aja itu masih hitam. Namanya mas merunggu. Mas merunggu. Perunggu. Jadi itu kok hitam, katanya mas perunggu gitu. Saya kuang bang, paling nggak laku itu. Nggak lama mas itu balik lagi bang, cuman segini gedenya. Balik lagi ke kantong saya lagi. Ya udah, akhirnya saya jual ke teman saya, itu dibayarin 200.000. Itu berarti belum rezeki kamu berarti. Cuman teman-teman itu dapatnya yang kuning, yang kuningnya tua, yang pekat bisa pokoknya aneh-aneh lah dapatnya. Yang giliran saya dapatnya yang merunggu. Ya ibaratnya ada benernya sih, soalnya saya kalau datang itu terlambat terus bang, nggak pernah duluin pekerja itu, nggak pernah. Jamnya harusnya ditepatin jam 9 harus. Itu saya nggak pernah jam 9 nyampe situ. Ntar jam 10, jam 11 begitu, nggak pernah. Singkat cerita saya tapi dapat emas dikumpulin itu dapat 2 kilo lah, 2 kilo sampai gajian lah yang saya tadi omongin itu yang 50 itu. Nah itu sampai itu rencana mau pulang nunggu pesawat. Akhirnya hari itu nggak ada penerbangan, di cancel lah.
dan saya masih menetap di situ itu 2 hari. Nah, terus saya itu dapat kabar ada yang tertimbun longsoran tanah. Siapa? Temen. Nah, berbondong-bondong tuh sana bang, berbondong-bondong. Itu teman saya bawa pahat sama palu yang gede itu, yang 5 kilo. Itu nyari-nyari bang, nyampe lokasi itu nyari-nyari. Mana sih orangnya yang yang ketimbun, nyari-nyari. Itu teman saya melihat di sini sampai ketimbun sini, itu ketimpa batu gini. Itu pahat sama palu itu lepas, itu lemes kayak moplok kayak gini. Itu Berarti ini batu gede. iya batu gede. Jadi dia itu disemprot, pertama awalnya itu katanya itu disemprot longsor dari atas itu, dari tanah itu ke bawah itu udah sepinggang. Sepinggang itu disemprot pakai air terus itu enggak mau tanahnya tetap longsor terus. Soalnya mesin yang penyedot dompengnya ini yang satunya untuk ke atas ini mati bang, mesinnya udah ketimbun. Jadi itu mati, jadi tanahnya nggak mau minggir, cuman disemprot terus saking kencangnya sampai 3 itu loh, kayak pemadam aja masih kencangan itu bang, 3 selang itu udah berhenti tanahnya, tiba-tiba ada batu yang ya lumayan gede sih, itu nimpa kepalanya, itu sampai sini darahnya. Itu sampai lemes di situ, dan di situ ngambilnya itu susah banget bang. Itu tetap pakai air, nyabutnya bang, pakai air, terus nyangkul-nyangkulin pinggir-pinggirannya itu lamanya 2 jam baru bisa dievakuasi. Itu diangkat itu udah nggak ada orang, seperti emang udah jatahnya di situ, mungkin kurang tahu juga bang. Kalau itu di di seberang sih sebenarnya, di seberangnya lahan yang saya kerjain itu. Terus setelah itu digotong tuh di pondok, itu kayaknya dibawa pulang ke Jawa. Iya, dibawa pulang ke Jawa, dinaikin ke travel naik pesawat. Itu waktu dulu itu. Terus selesai itu ada hari pertama, kedua, ketiga nggak ada apa-apa. Nyampe hari kelima itu ada teror itu minta tolong. Yang namanya saya masih menunggu penerbangan itu sampai nggak nyampe itu. Udah lama saya itu nunggu penerbangan itu, nyampe hampir 2 minggu bang. Lama ya? Iya lama banget, soalnya waktu 2008 itu Trigana Air itu bang. Oh berarti pesawat kecil nih ke pelosok lagi, iya. Baru ke bandara utama ya, gitu. Iya benar. Itu nggak ada itu. Ya udahlah, nggak jadi masalah lah, yang penting di sini makan gitu. Itu diteror tiap malam. Hari kelima itu tolong itu. Saya buka pintu nggak ada orangnya. Saya cari-cari ke belakang nggak ada. Ya udah, masuk lagi nih. Sekitar jam 9 malam itu ngomong lagi, tolong. Soalnya di sana itu maghrib udah jam 6. Sampai habis itu udah sepi orang bang. Mulai jam 8, setengah 8 udah mulai teror. Soalnya di sana itu masih perbukitan, masih banyak ilalang,
terus masih banyak sawit, pohonan sawit. Singkat cerita, di hari ke-6 nih Bang, hari ke-6 saya lewat nih dari warung, soalnya warungnya di atas, lumayan jauh. Saya dari atas itu sekitar jam 10-an lah. Saya nggak tahu itu ada orang itu bawa pahat sama palu buat apaan. Saya samperin, saya nggak berani. Dia melintas itu di semak-semak, di situ ada pohon pisang. Dia melintas di situ, di bawah pohon pisang, lika-likunya. Terus habis itu saya nggak hiraukan. Terus di belakang pondok saya ada yang berwarna merah Bang, seperti bola api. Itu tak kira kan banaspati atau gimana. Itu saya samperin Bang, anehnya saya samperin. Soalnya saya itu kalau nggak nyamperin kan kurang puas itu. Saya samperin, dia itu kayak terbang gitu Bang. Terbangnya itu langsung loncat gitu Bang, di atas pohon jati, langsung nggak hilang. Itu dia jalannya itu pelan. Itu nyampe pohonan sawit, dia turun. Itu sesosok itu saya lihat baru ya, yang namanya banaspati yang kunti yang warna merah itu. Oh, dia menjelma jadi kunti. Iya, itu turun, yang dari tadi itu turun ke bawah itu pecah itu. Itu langsung menjelma jadi. Itu saya nggak kabur Bang, malah saya jadi penasaran nih. Saya samperin nih, siapa sih sebenarnya gitu. Soalnya dia belakangin saya Bang, posisinya belakangin saya. Setelah nyampe, saya jalan lah benar-benar pelan-pelan 5 meter lah, kurang lebih 5 meter. Itu dia nengok Bang, mukanya jelek, hancur. Itu saya yang jadi lari Bang, langsung nggak kata-kata apa-apa, langsung balik arah, lari ke pondoknya teman saya dobrak. Saya nggak ketok lagi, saya dobrak. Itu yang namanya teman saya, ngapain dia bikin kaget aja jam segini, udah wayanya udah waktunya tidur malah kelayapan. Saya nggak tahu kenapa, kata saya gitu, kok bisa nyampe sini, saya gitu. Wah, kamu ini kena setan bawah pohon sawit kali, kata dia gitu. Saya di situ nggak berani pulang tuh. Terus teman saya yang satunya lagi bangun Bang, habis nemuin apa sih? Enggak nemuin apa-apa. Wah, paling setan bawah pohon sawit nih, emang terkenal Bang itu Bang. Oh, penghuninya ya? Emang terkenal itu, memang benar-benar terkenal. Itu terus itu agak tuaan sih. Terus saya tidur di situ, nggak berani pulang. Sampai pagi saya sampai dicariin Bang, sampai jam 9 siang. Itu dicariin, sebenarnya suruh sarapan, suruh istirahat lah habis kerja gitu. Habis itu saya mandi, ketemu malam lagi Bang. Sampai hari seminggu, udah hari 9 ini, yang ke-9-nya. Hari ke-9 itu saya dapat teror itu di panjuran. Pancuran yang buat mandi itu. Iya, panjuran buat mandi. Itu malam-malam. Saya kan kalau di sana kan kalau ngambil air kan pakainya galon kecil-kecil yang ukuran 5 liter itu. Itu nyampe sono itu, di pancuran itu saya dikagetin oleh orang tua dia itu bungkuk ini. Cuman jalannya kok ini kok pincang gitu kan. Ternyata kakinya nggak ada satu. Buntung. Jadi buntung itu udah, kakek itu buntung. Itu udah terkenal juga di situ. Kakek itu buntung.
Habis itu saya sampai ngelus dada kan itu. Saya nggak jadi ambil air. Akhirnya galon yang 10 galon saya bawa pakai pikulan saya tinggal Bang. Itu nggak belum malam, itu masih sore, masih jam 8 malam, soalnya buat masak besoknya. Hari ke 10 saya apa namanya, biasalah anak muda itu ngumpul-ngumpul, habis itu saya minum-minum gitu kan, sama perkumpulan gitu. Ya. Itu saya pulang jam 12 malam. Itu saya di depan warung itu masih beli rokok. Beli rokok itu saya ketok-ketok pintu. Mbak, apa? Beli rokok. Oh iya udah. Dikasih rokok Bang. Saya sulet satu nih. Warung itu tutup lagi. Ditutup. Saya sulet. Itu ada yang nyentil Bang. Dis gitu. Rokok saya ke atas nih. Iya. Rokok saya kok hilang, tak kira emang saya lagi minum efek mabuk apa gimana ya ini. Udah biarin nih. Ada nyentil lagi nih. Dis 2 kali. Coba ketiga kali. Saya sambil jalan itu Bang. Sambil jalan. Itu langsung itu kayaknya bukan sentil lagi Bang. Pakai kaki. Pakai kaki yang napoknya itu. Sampai nggak menghirukan. Kenceng banget. Kenceng banget. Itu tangan saya sampai gini, rokok yang 1 bungkus itu yang saya bawa itu sampai amar-amaran. Itu pakai kaki. Itu sosok genderuwo yang bulunya tebel banget. Saya itu di bawah pohon sawit. Emang di situ emang pohon sawit. Nggak ada pohon lain selain sawit sama jambu apa namanya, jambu biji itu. Cuman jambu biji cuman 1 doang. Memang sawit itu. Itu saya lari Bang di situ. Jadi beli rokok 1 bungkus nggak jadi saya rokok 1 batang pun ya. Terus di hari ke-11 saya dapat telepon untuk besok mulai pulang nih. Soalnya udah apa namanya, udah dapat tiket, udah dibeliin. Oke lah. Siap lah habis itu. Setelah dapat tiket 1111, seneng nih Bang, seneng. Di hari ke-12-nya terakhir itu saya mandi soalnya gerah banget Cuk, mandi yuk rame-rame itu. Jam 7 malam lagi rame-rame, soalnya kalau jam 6 itu masih nunggu antrian, soalnya ibu-ibu masih nunggu antrian. Ya udah jam 7 malam ini. Nah, jam 7 malam saking asiknya gosokan apa. Kalau saya itu paling terakhir sendiri Bang. Ya udah sono berangkat duluan. Ya udah saya terakhir nih jalan setengah jam dari teman-teman saya berangkat nih. Saya nyampe sono, teman-teman saya udah selesai mandi. Udah, saya ditinggal sendirian ini. Iyalah, soalnya telat mulu sih. Ya udah. Saya ditinggal sendirian. Itu kan di sana itu ada kayak pohon tebu apa namanya? Kayak rumput gajah, cuman bentuknya modelnya kayak tebu gitu kan. Kayak tebu telur gitu. Ya, tebu. Itu tebu dikerusak. Kata saya yang penting mandi dulu, gosokan sabunan itu cepet Bang. Krosok. Setelah saya habis mandi itu genderuwo lagi Bang. Itu lebih gede kaki. Saya baru lihat kaki itu 1 meja ini Bang, itu lebih. 2 meja ini kaki gede banget itu. Tak kira kolam itu hancur Bang, buat pancuran itu tak kira hancur, diinjek dia Bang. Itu saya paginya ke situ mau mastiin lah. Soalnya ya memang mau mastiin sambil mandi lah. Itu enggak pecah Bang. Masih utuh. Di hari 13-nya saya udah dijemput sama travel akhirnya saya pulang. Paling di situ doang sih Bang. Nah, jadi yang tambang ini berarti modelnya kayak, kalau saya lihat kayak
apa ya, memakan tumbal kayak yang Mas Basuki lihat jin Iya, yang jalan benar, gitu iya. kan, kayak ngasih kayak emas Mas, atau iya. apa kayak gitu. Itu sebenarnya emang jin itu minta tumbal seperti itu, Bang. Siapa yang menemukan emas ini sebanyak-banyaknya, ya itulah jadi tumbal satu kru. Misalkan ada orang 11 atau mungkin 10, 20 mungkin, itu diambil satu. Oh, Untuk ibarat orang itu dia jual, saya beli. ya. Nah, kalau si bocah ini yang 10 yang Kalau- bermain kelereng emas itu sama juga. Itu sebenarnya bukan sih. Itu sebenarnya itu kayak penghuni situ, cuman kalau saya tanyain bocoran dari anak, soalnya tadi saya nggak ceritain soalnya takutnya salah ini ya. Itu dari anak-anak itu sebenarnya dari anak-anak orang situ sih, Bang. Orang zaman dulu yang Oh, pernah di situ. Soalnya saya ya sempat berkomunikasi, soalnya tadi saya nggak ceritain takutnya yang oke. Berarti ini tambang swasta ya? ya milik swasta, perorangan atau PT juga? perorangan sih, Perorangan, cuman ya. legal. Legal. Perorangan tapi masih legal. Soalnya kalau di Kalimantan itu patok sini sampai sono itu tanah saya. Soalnya model patok. Oh, Sebenarnya kalau surat nggak ada model patok doang. Kecuali kayak kalau di Jawa udah ini udah ada sertifikatnya berarti tanah saya. jadi kayak tumbal kayak gitu ya. Jadi barang kalau yang menemukan emas yang dibawa kayak rambut yang 30 meter tadi itu kan Iya. emas semua kan ujungnya. Ada yang menaburkan emas gitu. Ada yang teman saya pernah mergokin satu guci emas itu pernah. Ada sih. Itu ya sama, mau dimintain tumbal sama. Salah satu dia mencari mimpi sih, mencari mimpi. Itu diambil satu dari kru pekerja itu. Cuman nggak jadi diambil, ditutup lagi sama papan, soalnya itu sebelah samping lubang saya pun nggak mau ngarah ke situ, soalnya di situ ada guci emas dan sampai sekarang mungkin masih ada di situ. Oke. Gila ya. Tumbal di mana-mana ya, nggak ditambang bangunan, nggak tambang emas. Iya. Banyak juga ya yang Kalau iya. Ya, Mas Basuki, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan? Yang saya sampaikan mungkin kalau masih bekerja yang ditambang mas, semoga hati-hatilah, dan yang lain yang bekerja harus doa gitu, jangan sakral kalau dimanapun itu. Soalnya kita itu hidup itu berdampingan, Bang, bukan kita sendiri. Sebelum ada kita, ada dia duluan, begitu. Nah, dan akhirnya pesan terakhir itu buat saudara saya aja yang di Hongkong, semoga tahun ini pulang. Udah gitu aja, Bang, makasih. Oke, Mas Basuki. Nah, Backpacker, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Mas Agus Basuki. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Basuki, terima kasih pada waktunya. Sama-sama. Next Ya. ketemu lagi. Iya. Oh, ini mau pulang ya Mas Basuki, pulang kampung ya? Iya, nanti. Iya. Oke. Sampai jumpa.